Halo sahabat-sahabat Biner semuanya, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini. Ya, saya harap rekan-rekan Biner tetap bersemangat dan sabar. Ya, tinggal 6 hari kita masuk di tanggal 1 Januari. Ya, tidak dirasa ya teman-teman, itu sudah berada di dekat open minded yang dimaksudkan oleh core team di Q1. Nah, seperti pada judulnya kita lihat dari pintu, yes. Pintu memberitakan berapa harga P-Network jika kita punya 1000, ya. Itu versi pintu ya teman-teman ya. Pintu itu apa? Ya ini pintu. Bukan. Pintu itu adalah market kripto yang resmi di Indonesia ya. Yang salah satu market kripto yang juga resmi selain Indodax ya. Dan sudah berani memberitakan tentang Pi Network ya. Ini tanggal 23 beberapa hari yang lalu ya. Artinya apa teman-teman? Pi Network bukan lagi sesuatu yang tidak masuk hitungan ya. Tetapi sekarang orang memperebutkan, bahkan saya lihat ya, ada sebuah rekan BRR yang memposting sebuah artikel di mana tidak sabar juga untuk memasang ya Pi Network ya. Tidak sabar menunggu Pi Network OKX ya. OKX ya. Market OKX. Nah, teman-teman, apa yang diberitakan oleh pintu ya? Pi Network update. Iya, sudah update juga kan. Ini walaupun harga bukanlah harga yang, ini hanya harga prediksi market aja yang sesuai kondisi market di sini. Itu kalau seandainya real dan harga itu ditentukan oleh market ya, inilah inilah yang diberitakan oleh pintu. Kalau kita kan enggak, teman-teman. Saya tetap 314159, tapi nggak apa-apa, kita lihat juga karena ini biasanya orang suka dengan yang resmi-resmi gitu ya. Nah, berapa harga Pi Network ketika kita punya 1000 versi pintu ya. Pintu sudah berani mengeluarkan ya. Kita lihat Jakarta Pintu News ya. Di tengah menurunnya pasar kripto hari ini, harga Pi kembali menjadi sorotan dengan nilai tukar token Pi dispekulasikan berada di level $50 lebih, hampir 60. Pertanyaan yang sering muncul di kalangan pengguna adalah berapa nilai 1000 Pi Network dalam rupiah. Dengan ekosistem Pi yang terus berkembang dan status mainnet yang masih dinantikan, artikel ini akan membahas perkembangan terbaru seputar Pi Network. Bayangkan ya teman-teman, kalau misalnya Nicholas hanya mengejar ya seperti kripto-kripto lain. Ini luar biasa loh, hampir 1 juta langsung landing di bursa. Yang lainnya 700 rupiah. Tahu nggak teman-teman, XRP dulu tuh kecil sekali ya. Pada saat landing ini sudah langsung puluhan dolar, bre ya. Kalau Nicholas memang menginginkan, ini logika ya. Kalau Nicholas memang menginginkan, lu bilang bagus kalau open mainnet berapa ya, ada nilai-nilai rendah. Ini di bursa pasar saja sudah menentukan harga berapa ketika punya 1000 Pi. Itu hampir 1 miliar dari prediksi pintu ya kan. Kalau Nicholas, perhatikan teman, kalau Nicholas hanya mau mengejar untuk berlomba-lomba masuk di bursa ya. Nah, harga Pi Network naik 3,6% dalam waktu 24 jam. Di saat kripto lain lagi turun, Pi Network naik. Ada apa ini? Siapa pembuatnya? Ini kan bukan kaleng-kaleng teman-teman ya. Harga Pi Network Pi mencantumkan kenaikan sebesar 3,6% ya. Untung bukan 3,14,159. Bayangkan loh ya.
dalam 24 jam terakhir diperdagangkan di level $50 atau sekitar 817.000 lebih. Selama periode tersebut, token ini bergerak dalam rentang harga 48 hingga 51, menunjukkan volatilitas yang moderat. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir tercatat sebesar $360,406 mencerminkan adanya aktivitas pasar yang stabil. 160 negara yang melakukan barter merayakan PFES pada berapa bulan yang lalu ya. Ini terbaru ya. Lalu 1000 Penetrol jadi berapa rupiah saat ini dengan nilai yang tertera di laman CoinGecko per 23 Desember 2024. Nah, kalau lu punya Bitcoin, kalau misalnya seandainya penyanyi punya Bitcoin 1000 itu bersih pintu ya, maka 1000 P-Network setara dengan 800 juta ya. Jadi gampang saja ditulis perhitungannya. Begitu naik 1 juta ya 1000 ya 1 miliar, iya kan? 2 juta 2 miliar, 3, 14, 159 triliun. Nah, triliun enggak? Triliun sekjen ya. Langsung prediksi pintu saja, prediksi pasar saja segini. Lu masih belum yakin lu, para penyanyi atau rekan-rekan pioner yang kecewa, lu jual 15.000 per koin lu nyesal seumur hidup. Meski catatan menguatkan, penting untuk diingat bahwa P-Network belum diluncurkan mainnetnya. Oleh karena itu, harga yang ditampilkan beberapa bursa masih berupa IOU yang mungkin tidak dapat ditransfer antar bursa. Hal ini menuntut investor untuk berhati-hati dan melakukan riset mendalam. Bisa saja kalau di open mainnet ya harga ini terjadi. Harapan peluncuran mainnet Pi memudar. Baru-baru ini para pioner merasa kecewa setelah pengembang mereka roadmap terbaru peluncuran open network. Dalam sebuah unggahan di media sosial yang mengarah ke pernyataan panjang di situs resmi, pengembang mengumumkan bahwa proses verifikasi KYC kembali diperpanjang 3 bulan setelah tenggat waktu awal proses KYC kini dijadwalkan berakhir pada 31 Januari. Tapi kan tidak mempengaruhi open mainnet ketika itu sedang terjadi. Lalu kalau dibilang teman-teman lihat ya, menurun, kecewa, tapi kenapa pasar naik ya? Berarti ada sesuatu ini. Di saat semua pasar lagi drop, P-Network justru menunjukkan hasil yang baik. Di saat para pionernya kecewa katanya, menurut Pintu, harga pasar naik. Nah lo apa lo? Kalau kita cermati dan kita amati dan kita analisa dan kita kaji, teman-teman lihat pernyataan saya. Ya, saya hanya bilang satu-satunya ketika Nicholas itu penipu. Kadang juga saya berargumen dengan istri saya, enggak, kadang-kadang kurang yakin dengan saya. Saya bilang nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa ya. Nanti lu tinggal nikmati aja sayang ketika sudah semuanya sudah jelas ya kan. Gitu ya. Tapi saya nggak kecewa juga ya, karena ya memang salah satu yang saya orangnya itu seperti itu teman-teman. Kenapa saya begitu yakin ini, bahkan saya tidak mau mereview lagi aplikasi lain sebelum P-Network wafat misalnya ya. Baru saya akan mencari yang lain, karena saya adalah orang tipe yang konsisten, konsisten ya. Oke ya teman-teman ya, itu aja. Tetap semangat, sukses.